Halo, kami dari kelompok 2 kelas Akuntansi Manajerial 4D reguler pagi akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode simplex. Berikut merupakan nama-nama dari anggota kelompok kami. Pengertian. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex tersebut juga digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas dan lebih dari 2 variabel. Ciri-ciri dari bentuk baku model program linear. Pertama, semua fungsi kendala atau pembatas berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Yang kedua, semua variabel keputusan non-negatif. Yang ketiga, fungsi tujuan dapat memaksimumkan maupun meminimumkan. Fungsi tujuan, maksimum atau minimumkan Z sama dengan CX. Fungsi pembatas, AX sama dengan B di mana X lebih besar dari 0. Model umum metode simplex. Yang pertama tuh kasus maksimisasi, fungsi tujuannya maksimumkan dengan rumus yang sudah ada di PPT dan fungsi pembatasnya juga sudah ada di PPT. Selanjutnya yang kedua itu ada kasus minimisasi, fungsi tujuannya itu minimumkan, rumusnya itu telah tersedia di PPT dan fungsi pembatasnya juga telah tersedia di PPT. Beberapa istilah dalam tabel simplex dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode simplex. Yang pertama ada namanya iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Selanjutnya ada namanya variabel non-basis. Itu adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Kemudian ada namanya variabel basis. Itu merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Selanjutnya ada namanya solusi atau nilai kanan. Itu merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia, di mana pada solusi awal nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada. Karena aktivitas belum dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu nilai kanan fungsi tujuan harus 0, kemudian nilai kanan fungsi kendala harus positif, dan apabila negatif, maka nilai tersebut harus dikalikan dengan -1. Selanjutnya ada namanya variabel slack, yaitu adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan, di mana penambahan variabel ini terjadi pada tahapan inisialisasi. Kemudian ada namanya variabel surplus, itu adalah variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Kemudian ada namanya variabel buatan. Itu adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih besar sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi dan variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Selanjutnya ada namanya kolom pivot. Kolom pivot adalah kolom yang memuat variabel masuk, di mana koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot. Selanjutnya ada namanya baris pivot atau baris kerja. Itu adalah salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Kemudian ada namanya elemen pivot, yaitu elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Dan elemen pivot ini akan menjadi dasar penghitungan untuk tabel simplex berikutnya. Kemudian ada namanya variabel masuk, adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Kemudian ada namanya variabel keluar, adalah variabel yang keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode simplex. Yang pertama adalah menentukan awal basis solusi layak. Kemudian itu memilih variabel masuk menggunakan syarat keoptimalan. Berhentilah jika tidak ada lagi variabel masuk, dan solusi terakhir adalah solusi optimal. Jika tidak, maka ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga itu adalah memilih variabel keluar dengan menggunakan syarat kelayakan. Dan yang terakhir adalah menentukan solusi dasar yang baru menggunakan penghitungan Gauss-Jordan. Langkah-langkah metode simplex. Yang pertama, rumuskan persoalan PL ke dalam model umum PL, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Yang kedua, berubah model umum PL menjadi model simplex. A. Fungsi pembatas, yaitu tambahkan select variabel atau surplus variabel atau variabel buatan. Yang B. Fungsi tujuan, rubah fungsi tujuan implisit menjadi persamaan bentuk eksplisit. Tambahkan
atau kurangi dengan select atau surplus atau variabel buatan yang bernilai 0. Yang ketiga, formulasikan ke dalam tabel simplex. Yang keempat, apabila belum ditemui solusi optimum, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, A. Menentukan kolom kunci atau kolom yang memiliki koefisien negatif paling besar. Yang B. Menentukan baris kunci. Yang C. Menentukan angka kunci, yaitu angka yang terletak antara pertemuan kolom kunci dan baris kunci. Yang D. Menentukan nilai atau angka baru baris kunci. Yang E. Menentukan nilai atau angka baru baris lainnya selain baris kunci. Yang kelima, lakukan langkah-langkah penyelesaian. Apabila nilai belum optimal, lakukan yang seperti dari awal. Berikut merupakan contoh soal metode simplex. Fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 15x1 ditambah 10x2 dalam 10.000. Fungsi pembatas bahan 1 x1 ditambah x2 kecil sama dengan 600. Bahan 2 2x1 ditambah x2 kecil sama dengan 1000. x1, x2 besar sama dengan 0. Selesaikan dalam bentuk simplex. Untuk penyelesaian yang pertama, ubahlah terlebih dahulu fungsi tujuan dan fungsi batasan. Z sama dengan 15x1 ditambah 10x2 diubah menjadi Z dikurang 15x1 dikurang 10x2 sama dengan 0. Selanjutnya x1 ditambah x2 kecil sama dengan 600 diubah menjadi x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 600. Selanjutnya 2x1 ditambah x2 kecil sama dengan 1000 diubah menjadi 2x1 ditambah x2 ditambah x4 sama dengan 1000. Yang kedua, membuat tabel simplex pertama. Varian dasarnya Z, X1, X2, X3, X4, dan nilai kanan. Varian dasar Z 1, min 15, min 10, 0, 0, 0. Varian dasar X3 0, 1, 1, 1, 0, 600. Varian dasar X4 0, 2, 1, 0, 1, 1000. Soal ketiga, memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah di mana fungsi tujuannya yang bertanda negatif dengan angka terbesar. Maka sesuai tabel di atas, kolom kuncinya adalah kolom X1. Nomor 4. Memilih baris kunci. Sedangkan baris kunci adalah baris dengan indeks terkecil. Indeks didapat dari kolom NK atau kolom kunci. Dari tabel di atas yang merupakan baris kunci adalah baris X4. Nomor 5. Setelah itu, baris kunci semua dibagi dengan nilai pada kolom kunci yang terdapat pada baris kunci. Sedangkan baris lain menggunakan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koef kolom kunci X atau baris kunci baru. Maka tabel kedua menjadi berikut. Varian dasar Z, X3, X1. Z 100, X1 001, X2 min 5/2, 1/2, 1/2, X3 010, X4 15/2, min 1/2, 1/2, NK 7500, 100, dan 500. Yang keenam, karena masih ada fungsi tujuan yang memiliki tanda negatif, maka kembali melakukan langkah 3 hingga 5. Namun, kali ini kolom kuncinya adalah kolom X2 dan baris kuncinya adalah baris X3. Maka tabel ketiga menjadi pada kolom X2 0, 1, 0, pada kolom X3 5, 2, min 1, pada kolom X4 25/2, min 1, 1, pada kolom NK 8000, 200, 400. Yang ketujuh, dari hasil tabel simplex di atas, bisa dilihat dari fungsi tujuan sudah optimal, tidak ada yang bernilai negatif. Dari tabel final didapat, Z maksimum sama dengan 8000, X1 sama dengan 400, X2 sama dengan 200.